hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bye-bye. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. God bless you. Prinsip sangat penting dalam kehidupan. Orang yang memiliki prinsip artinya memiliki ketegasan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki prinsip artinya hidupnya tanpa pedoman, tanpa sikap, tanpa pendirian, dan akan mudah terbawa arus. Halo teman-teman, hari ini aku menceritakan tentang apa sih pentingnya prinsip dalam hidup kita. Prinsip adalah suatu pedoman dalam hidup kita. Pentingnya prinsip dalam hidup kita adalah sebagai suatu ketegasan dalam hidup kita yang akan kita ambil. Dalam hidup kita harus mempunyai prinsip. Jika tidak, kita tak akan mempunyai tujuan yang jelas. Prinsip dapat menentukan jalan hidup yang akan kita ambil dan gambaran awal menuju masa depan yang lebih baik. Contohnya prinsip dalam hidup kita yaitu mengatakan tidak terhadap dosa dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. God bless you. Mempunyai prinsip artinya mempunyai pedoman yang harus dilakukan sehari-hari. Contohnya, sekarang misal tidak takut berbuat sendiri, dan kita tak pernah putus asa dalam mengikuti lomba. Punya prinsip yaitu punya pedoman atau pegangan dan berperilaku seperti pedoman tersebut. Jika ia hendak melakukan dan tidak melakukan tidak. Prinsip adalah pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berkata jujur meskipun berat. Tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Sarangi. Tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Emma, kita berdoa buat mereka yang di rumah, adik-adik kita, supaya mereka semua tetap sehat. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Aduh Kak Emma, ingat gak hari ini hari apa ya Kak Emma? Oh, hari Minggu. Betul, 100 buat Kak Emma. Weh, keren Kak Emma. Kalau hari Minggu kita ngapain Kak Emma? Ayo, ingat-ingat. Ayo, apa ya? Sekolah Minggu. Cocok Kak Emma, pintar deh. Kak Emma, kalau hari Minggu kita nonton, kalau kita mau sekolah Minggu harus bagaimana Kak Emma? Gampang itu Kak Ais. Bagaimana? Tinggal putar YouTube, nonton YouTube, ambil Begitu? snack, duduk santai, tiduran juga boleh. Ya ampun Kak Emma, bukan begitu caranya. Boleh, kakak nggak kelihatan, nggak dilihat sama
berpakaian yang sopan ya. Yang kedua, taruh mainan kalian terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak boleh beribadah sambil makan ya. Yang keempat, kita sungguh-sungguh beribadah ya. Yang kelima, fokus mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom. Nah, adik-adik, kalian ada yang pernah takut gak? Takut ke toilet malam-malam atau takut dimarahin mama? Kayaknya sering deh kak ya. Kak Viola sering takut? Sering kok. Takut untuk hal yang baik itu boleh, tapi kalau takut ke toilet karena ada setan itu nggak boleh ya. Ya, kita nggak boleh takut ya adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus di hatinya kita. Amin. Yuk semuanya kasih tepuk tangan. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut, jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita harus berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan yes, Yes, haleluya, haleluya. amin, yeay. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan dari awal. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, ku berdiri
Dikeluarin gaya-gayanya. Aku berani berbeda. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk, semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Papa mau kerja ya? Iya dong, Papa kerja dong. Excel sekolahnya yang pinter ya. Nanti Excel ada pelajaran apa di sekolah? Nanti ada pelajaran bahasa Inggris, Pak. Aku takut. Miss Lia, guru bahasa Inggrisku, dia galak banget, Pak. Excel nggak boleh takut. Atau gini aja, Excel makan yang banyak, sarapan yang banyak supaya jadi kuat dan jadi anak pemberani. Kayak Papa ini. Papa malah menyombongkan diri sendiri. Emangnya kenapa Excel kok takut? Aku takut karena Miss Lia, guruku, memberi tugas yang susah, terus ada temanku yang tidak mengerjakan sehingga dia dimarahi. Kalau itu temenmu yang salah. Kalau Excel nggak salah, nggak usah takut, ya? Aku takut, Ma, kalau nggak bisa jawab kalau pas ditanya. Lain kali kamu belajar lebih rajin lagi supaya waktu ditanya nanti bisa jawab. Sudah. Pokoknya Excel harus jadi anak yang jangan jadi anak yang penakut, harus jadi anak yang pemberani. Apalagi kalau Excel tidak salah, nggak usah takut dimarahin kalau nggak salah, ya. Mama jadi inget Pak ceritanya Daniel. Nah, iya, Papa ingat Daniel yang menolak makanan raja itu kan. Nah, Daniel yang sukanya makan sayur sama minum air putih itu kan. Iya benar. Tapi kali ini ceritanya lain, Pak. Oh ya? Kali ini Daniel dia tetap memilih untuk tetap berdoa meskipun dia diancam akan dihukum. Dia hebat loh, Pak. Dia memilih lebih percaya sama Tuhan, takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Oh iya ya. Papa ingat sekarang. Aku mau dengar ceritanya, Ma. Ya, oke. Tapi jangan lama-lama, Ma. Papa kan mau kerja ini. Iya. Ya. Kamu masih ingat kan cerita Daniel yang minggu lalu? Daniel adalah salah satu pemuda yang hebat. Dia diangkat menjadi salah satu pejabat di istana raja. Luar biasanya, dia menjadi pejabat kesayangan raja. Tapi karena banyak teman-temannya yang iri, jadi banyak yang ingin berbuat jahat pada Daniel. Teman, kita harus cari cara bagaimana caranya menyingkirkan Daniel. Aku lihat-lihat dia makin lama makin sombong orang. Iya, kamu benar. Tapi bagaimana caranya menyingkirkan Daniel? Sedangkan raja percaya kepada Daniel. Kita bujuk raja supaya dia buat peraturan baru. Peraturan baru apa? Barang siapa yang menyembah Allahnya, dia harus dihukum mati. Karena dia nggak setia sama raja. Benar. Daniel kan suka berdoa. Pasti dia ketakutan. Kamu tahu apa yang ada di otakku. Kalau dia melanggar, dia pasti dihukum mati sama raja. Yang bagus. Ayo, kita datang ke raja, kita bujuk sama raja. Mari. Lalu, dua orang itu berhasil membujuk raja untuk mengeluarkan peraturan baru tentang larangan berdoa. Raja setuju untuk membuat peraturan itu. Waduh, Daniel menjadi sangat bingung apa yang harus dia lakukan ya.
Aduh, gimana ini? Masa ada peraturan tidak boleh berdoa? Aku tidak akan sanggup jika tidak boleh berdoa kepada Tuhanku. Aku harus tetap berdoa kepada Tuhan. Bagaimanapun resikonya, aku harus tetap berdoa kepada Tuhan. Aku tidak boleh melupakan Tuhan Allahku. Tapi kalau aku ketahuan, aku bisa dihukum mati. Aduh, gimana ini? Gimana ini? Tidak. Aku tidak boleh takut. Aku harus tetap berdoa kepada Tuhanku. Aku tidak boleh takut pada peraturan manusia. Aku hanya boleh takut kepada Allahku saja. Tuhan, aku tidak boleh takut Tuhan pada peraturan manusia. Aku hanya akan takut pada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang akan melindungi aku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Daniel, kamu sudah melanggar peraturan raja. Kamu telah berdosa. Iya, kamu telah melanggar peraturan raja. Ayo kita bawa dia ke raja. Sekalipun aku melanggar peraturan raja, aku tidak akan berhenti berdoa kepada Tuhanku. Alah, jangan banyak ngomong. Ayo, sana. Kita bawa ke raja. Tuanku Raja, hamba telah mendapati kepercayaanmu ini melanggar peraturan Tuanku Raja. Betul Tuanku Raja. Dia sudah melanggar peraturan raja. Dia tidak mengindahkan apa kata raja. Dia harus dihukum ke dalam gua singa. Wah, ini kan Daniel. Yes. Daniel ini orang kepercayaanku selama ini. Benar ya Tuanku Raja. Hamba tidak dapat berhenti berdoa kepada Tuhan. Hamba lebih memilih takut pada Tuhan Allah hamba daripada takut pada peraturan manusia. Baiklah, kalau seperti itu, biarlah Tuhanmu yang kamu sembah dengan setia dan tekun, biar menolongmu. Sekalipun Tuhan tidak dapat menolongku, aku akan tetap hanya berdoa kepada Tuhan Allahku saja. Baiklah, masukkan dia ke dalam gua singa. Siap Tuanku Raja. Ayo sini. Raja sebenarnya tidak tega menghukum Daniel, tapi dia terpaksa menuruti peraturan yang dia buat sendiri. Keesokan harinya, Raja segera pergi untuk melihat keadaan Daniel. Daniel, apakah kau masih hidup? Daniel, terpujilah Tuanku Raja atas kerajaan ini. Hamba masih hidup. Hah? Apa? Ini luar biasa. Daniel masih hidup. Wahai pengawal, cepat keluarkan Daniel. Daniel masih hidup. Perintahkan kepada seluruh kerajaan untuk menyembah Tuhannya Daniel. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Cepat. Nah, akhirnya seluruh rakyat kerajaan Babel menyembah Tuhannya Daniel. Ini semua karena Daniel lebih memilih untuk takut akan Tuhan daripada takut pada manusia. Oh gitu ya ceritanya. Mulai sekarang aku mau hidup takut akan Tuhan. Nah, gitu dong anak mama. Mama percaya kamu akan jadi anak yang luar biasa seperti Daniel. Yes, Papa percaya. Axel pasti akan disertai Tuhan karena Axel memilih untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Wow,
Daniel sangat hebat ya. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti Daniel? Apa sih hebatnya Daniel? Daniel itu pintar. Lalu Daniel itu punya prinsip. Dan Daniel itu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa ya artinya? Takut akan Tuhan itu artinya taat kepada Tuhan. Daniel lebih memilih untuk takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Walaupun banyak orang ingin memasukkan dia ke dalam gua singa, tetapi Daniel tidak takut. Dia tetap berdoa kepada Tuhan setiap hari. Keren kan? Daniel punya roh yang luar biasa. Apakah Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Dia? Yuk kita akan buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita mau senangkan hatinya Tuhan, ayo kita mau contoh Daniel. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, dan kita akan melakukan semua firman Tuhan. Yuk sekarang angkat tangan kalian. Kali ini akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak yang setia beribadah kepadamu. Tuhan, Kau memberikan kepada kami roh yang luar biasa seperti Daniel, untuk kami bisa hidup takut akan Tuhan. Kami boleh hidup taat kepada Tuhan. Kami melakukan segala perintah-Mu. Kami sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau, berdoa setiap hari, melakukan perintah Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh roh-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berani tampil beda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat pesan firman Tuhan hari ini ya. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Dia. Oke, see you next week. God bless you.